Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikri habibihi wa rasulihi tatanazzalu rahmat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul bariyat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi an-nujumi zahirat. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih amiran bitaqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Aw kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah di dalam kesempatan yang mulia ini kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan akan kadar kualitas dan kuantitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna at-taqwa imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Kita berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan segala hal apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha sebaik mungkin untuk menjauhi segala hal apa-apa yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini untuk menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholatul Jumat berjamaah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa insyaallah kita semuanya termasuk dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka al-muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memupuk akan mahabbah, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perantara beliaulah, dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah satu-satunya pintu untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adalah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya pintu untuk kita mendapatkan kecintaan Allah dan mendapatkan ridha Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa anta babullah fa ayyu mridin atahu min ghairika la yadkhulu. Engkau Nabi Muhammad adalah babullah, pintu untuk menuju akan Allah Subhanahu wa taala, pintu untuk menggapai ridha Allah, pintu untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyu mridin atahu min ghairika la yadkhul. Siapapun daripada mereka manusia kepingin menuju Allah, kepingin mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala tidak melalui yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu,
dipastikan hamba tersebut tertolak, tidak akan bisa mendapatkan ridha Allah dan mahabbat Allah Subhanahu wa taala. Cukup menunjukkan kemuliaan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang muadzin tatkala azan dia pasti menyebut Allah dan juga dipastikan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dikatakan asyhadu an la ilaha illallah terkecuali pasti mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak sah akan Islam seseorang kalau dia hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, akan tetapi diterima Islam seseorang kalau dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tidaklah dia orang bersyahadat pasti mengatakan asyhadu an la ilaha illallah dan disusul dengan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menunjukkan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sosok makhluk, sosok manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikra, dan aku angkat penyebutanmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena demikian, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, perlu dan sangat untuk kita senantiasa memupuk akan mahabbah cinta kita kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kurang-kurang cinta beliau kepada kita. Mahabbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah luar biasa kepada umatnya. Lalu bagaimana mungkin kita selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam atau kita mengaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak mengenal beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita tidak pernah menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Siapapun daripada mereka yang cinta terhadap sesuatu, dipastikan orang tersebut banyak menyebut hal yang dia cintai itu. Kalau kita mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita, sebagai kekasih kita, maka layak dan harus lisan kita senantiasa basah untuk menyebut bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiur Rahmah, sosok Nabi yang penuh rahmat kepada umatnya, yang senantiasa dalam hidupnya, dalam kesehariannya tak lepas dalam urusan dunia terlebih urusan akhirat, yang diingat adalah umatnya. Bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW akan menghadap Sang Ilahi Rabbi, apa yang beliau ingat? Ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Bagaimana dalam satu hadis syafa'ah, tentang syafaat Nabi Muhammad SAW yang dikatakan sebagai syafaatul uzma, syafaat yang agung kelak fi yaumil qiyamah, kelak di akhirat. Tidak ada seorang nabi pun yang mampu memberikan syafaat pertolongan ke berjuta-juta umat di kala itu. Mereka mengatakan nafsi, 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 sendiri-sendiri, sendiri-sendiri. Tidak dengan beliau Nabi Muhammad SAW. Ana laha, ana laha, ana laha. Aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian. Sujud beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seraya Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, saltu Allah wasfa' musyafa'. Angkat kepala wahai Rasulullah. Kamu aku beri syafaat. Syafaatilah mereka yang kau beri syafaat. Bagaimana syafaat Nabi Muhammad SAW yang beliau ingat tiap hari, tiap detik adalah umatnya. Suatu saat beliau SAW menangis sejadi-jadinya sehingga air mata beliau SAW jatuh di pipi mulia beliau SAW, membasahi jenggot mulia beliau SAW.
Beliau ingat akan bagaimana angkat tangannya seorang nabi, seorang rasul, Nabi Isa alaihissalam. Beliau mengatakan kepada umatnya, seraya beliau berdoa kepada Allah dan kuat terhadap umatnya. Beliau Nabi Isa mengatakan, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Ya Allah, innahum ibaduk, mereka semua adalah hamba-Mu ya Allah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, kalau Engkau mengadab mereka, adab ya Allah, mereka adalah umat-Mu. Kalau Engkau mengampuni mereka, maka Engkau ya Allah sungguh maha bijaksana, lagi maha mulia, lagi maha agung. Lihat ucapan Nabi Isa alaihissalam yang diabadikan oleh Allah fil Qur'anil Karim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu menyebabkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis, tidak tega kepada umatnya. Beliau teringat pula akan ucapan Nabi Nuh alaihissalam. Tatkala Nabi Nuh alaihissalam tidak kuat terhadap umatnya, beliau Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyar, innaka intadarhum tudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Ya Allah, jangan sisakan seorang pun daripada mereka orang kafir di permukaan bumi ini ya Allah. Innaka intadarhum, sesungguhnya Engkau ya Allah, kalau membiarkan satu orang daripada kafir hidup di atas bumi ini, maka mereka dipastikan akan menyesatkan hamba-hamba-Mu. Tidaklah mereka beranak pinak terkecuali anak-anak mereka akan sesat, akan menyesatkan hamba-hamba-Mu yang lain. Hancurkan mereka ya Allah. Ini membuat hati Nabi Muhammad sangat sedih. Menangis beliau sallallahu alaihi wasallam. Seraya Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, "Adrik habibi ya Jibril." Susul itu hambaku, susul itu kekasihku Nabi Muhammad. Apa yang akan terjadi wahai malaikat Jibril? Tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanya kepada Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang hal tersebut. Malika ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, apa yang menyebabkan Anda menangis wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, wahai Jibril, aku ingat umatku, bagaimana Nabi Isa mendoakan kepada umatnya untuk senantiasa dihancurkan oleh Allah. Aku ingat Nabi Nuh, bagaimana dia berdoa kepada Allah untuk tidak menyisakan akan umatnya seorang pun di permukaan bumi ini. Bagaimana dengan umatku wahai malaikat Jibril? Tak tega aku cinta kepada umatku wahai malaikat Jibril. Sehingga jika cinta ma'asyiral hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, Allah menurunkan akan satu ayat, akan satu surah di mana Allah kepingin membuat hati Nabi Muhammad senang, kepingin membuat hati Nabi Muhammad ridho. Dalam surah Duha Allah berfirman, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Wahai Nabi Muhammad, Allah berfirman bahwa Allah akan memberikan kepada sesuatu kepada engkau wahai Rasulullah sampai engkau itu ridho. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Wahai malaikat Jibril, ketahuilah aku tidak rela kalau ada satu daripada umatku masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Diperhatikan kita masyarakat hadirin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sang penyair mengatakan, qara'na fid duha wa la sawfa yu'ti fasarra qulubuna dzakal ata wa hasya ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusabu. Kami membaca dalam surat Ad-Duha, wa la sawfa yu'tika rabbuka
sangat gembira, hatiku sangat berbahagia karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan ridho terhadap umatnya, dan tidak mungkin untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ridho tatkala kita yu'adzab ayusau, kita akan dihinakan, kita akan diadab. Rasul tidak rela, ma'aswal hadirin. Bahkan dalam suatu keterangan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakit daripada sakitnya umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana salah satu mereka terkena akan judi. Inni ajidu alamaha atau kama qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh aku mendapati rasa sakit yang dirasakan umatku tatkala ada satu daripada mereka kakinya tertusuk akan duri. Lihat betapa dalamnya mahabbah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Apakah kita sampai saat ini masih membuat hati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menangis? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis yang beliau mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Persaksian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Seluruh daripada umatku dipastikan akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kesemuanya dijadikan oleh Allah min ahli jannah, amin ya rabbal alamin. Illa man aba, kecuali mereka-mereka yang tidak mau masuk surga. Illa wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa gerangan daripada umatmu ya Rasulullah yang tidak mau masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad mengatakan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang senantiasa taat kepada aku, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia senantiasa melanggar akan perintah, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang taat kepada Rasulullah dakhala jannah. Dan siapa yang bermaksiat, melanggar akan ujangan-ujangan, nasihat-nasihat syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, faqad aba, maka itulah orang-orang yang senantiasa masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka-mereka yang tidak mau manut, tidak ikut kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita kesemuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita seluruhnya dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني منكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله